Sebelum menonton video ini, silahkan klik subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saudaraku, selamat jumpa dengan kami, Guru Pak Jok. Pada edisi ini saya akan menyampaikan bagaimana saya menampung air hujan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa air hujan itu adalah air yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena air hujan itu mendekati murni, ya, mendekati murni. Tidak ada zat-zat yang tercampur di dalam air hujan itu. Ya. Karena apa? Karena air hujan itu kan belum masuk ke dalam tanah. Nah, ketika air sudah masuk ke dalam tanah, itu banyak mineral-mineral yang bercampur di air itu. Tetapi kalau air hujan tidak. Nah, maka ketika air hujan itu saya cek TDS-nya, itu bisa 10, bisa menunjukkan angka 5, bisa menunjukkan angka 7, bisa menunjukkan angka 20 dan seterusnya. Intinya rendah. Nah, ketika rendah berarti air itu air yang murni. Nah, ketika air murni itu kita masukkan ke dalam tubuh, itu akan menjadi air yang berkualitas. Ya, akan menjadi air berkualitas. Saudaraku, hari ini pada edisi ini saya akan menceritakan sedikit ya bagaimana saya menampung ya menampung air hujan, kemudian mengendapkan dan sampai nanti pada proses ya, pada proses. Tetapi prosesnya baru awal. Artinya air itu saya masukkan ke bejana ya, saya masukkan ke bejana, kemudian yang nanti siap untuk diminum tanpa dimasak loh. Tidak luar biasa ini tanpa dimasak. Maka dukung terus channel saya dengan cara subscribe ya, kemudian like, komen, dan share. Terima kasih. Saudaraku pecinta air langit. Nah, kalau saudaraku lihat di sini ada air ya di galon-galon. Ini air yang sudah saya tampung dari air yang lewat talang ini. Ya, lewat talang ini jadi air hujan. Kemudian saya tampung di ember ini, ya. Nah, kemudian dari ember ini saya masukkan di sini. Ya. Berapa lama? Ya, tergantung dari ada tempat atau tidak nanti di sana. Nah, kemudian dari sini, saudaraku, Bapak Ibu, saudara-saudari, pecinta air langit, dari galon yang di sana, kemudian saya masukkan di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian yang di depan itu ada 3, berarti ada 8. Nah, ini satunya ini 120 liter. 120 liter. Tapi ada yang kecil ya, ada yang kecil, tidak semua 120 liter. Nah, dari sana kemudian saya masukkan di sini. Ini saya endapkan. Saya endapkan lama. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Ya, kemudian dari tampungan ini yang sudah saya endapkan, nih contohnya di sini, mari sini. Nah, air saya keluarkan. Ini sudah diendapkan lama ya, ini sudah diendapkan lama. Ini saya keluarkan. Nah, ini saya keluarkan. Nih, ini sudah bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan saya endapkan ini ya. Ini sudah sangat, bukan sangat sih, sudah bersih ya, sudah bersih. Mendekati ini. Nah, kemudian dari sini, saya masukkan di galon ini. Nah, saya masukkan di galon. Ini corongnya di sini. Nah, ini saya masukkan. Ya, dah, saya masukkan. Nah, kemudian hari ini saya menampung banyak. Ini yang air yang sudah bersih, Jadi ada kurang lebih ini 10, kemudian nanti yang di ember ini yang sudah bersih ini ada kurang lebih masih bisa 10-15 galon lagi. Nah, dari sini
Bapak Ibu saudara-saudariku pecinta air langit. Nah, ini sudah penuh ini. Kemudian saya taruh di sini. Saya taruh. Nah, saya angkuti. Waduh, ya lumayan berat ini. 19 liter. Nah, ini saya taruh di sini. Kemudian lagi ini juga ada berapa ini? Wah, lumayan ya. Lumayan. Untung tadi pagi sudah sarapan. Wah, ya. Ini ada 10 liter. Tadi pagi sudah sarapan nasi uduk. Ya, udah dibelikan sama istri. Banyak, ya, cukup banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara, pecinta air langit. Nah, air yang sudah tadi saya angkuti, kemudian saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini. Di depan masih banyak galon yang kosong. Nanti bisa digunakan untuk nampung lagi kalau hujan. Tampungan pertama, ya, tampungan pertama. Oh, tampungan kedua. Tampungan pertama ini, tapi langsung dimasukkan di tampungan kedua, ya, dimasukkan di tampungan kedua. Nah, ini agak lama, tergantung dari nanti ember di sana kosong atau tidak. Kalau kosong yang sudah dimasukkan di sini, ini baru dimasukkan di sana. Nah, diendapkan. Nah, di sini itu biasanya lebih lama. Yang paling lama ada di sini. Karena kalau ada kotoran-kotoran itu akan turun, mengendap menjadi sedimen. Bapak Ibu, saudaraku pecinta air langit, ini air yang sudah bersih, ya, bersih dalam arti dari kotoran-kotoran air langit yang kelihatan, ya, air yang kelihatan. Tetapi ketika ini dicek menggunakan TDS, itu menunjukkan angka di bawah 30, bahkan menunjukkan angka di bawah 20, ya, atau bahkan ada yang kalau hujannya deras itu bisa sampai di bawah 10. Ini air yang mendekati murni, luar biasa. Nah, mari ikuti saya dari sini, ya. Ini tampungan-tampungan ini nanti akan saya tampung di depan. Nah, akan saya pindah di depan, kemudian di depan saya proses, ya. Setelah saya proses itu untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, yuk mari kita semuanya menyayangi, mencintai lingkungan dengan cara kita memanfaatkan air langit. Emas, ya, emas dari langit, luar biasa. Ini pengalaman kami loh, ya. Saya tidak mengatasnamakan orang lain, tetapi pengalaman kami, pengalaman saya, pengalaman keluarga kami. Ini luar biasa, ya. Banyak hal yang kita bisa gali dari kita memanfaatkan air langit, entah itu dari lingkungan hidup, entah itu dari kesehatan, entah itu dari ekonomi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun berada, pecinta air langit, yang belum mencintai, ya tidak apa-apa, tapi ayo kita semakin mencintai air langit dengan memanfaatkan air langit. Nah, tadi air yang sudah saya endapkan di sana, sudah saya masukkan di galon-galon. Nah, yang tadi sudah dari ember, ya, dari ember, kemudian saya masukkan di galon yang kedua tadi. Kemudian dari galon itu saya masukkan di sini. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat seberapa jernih nih air langit itu. Nih, coba seberapa jernih. Bukan hanya seberapa jernih, tetapi seberapa bersih, ya, seberapa bersih kita tunjukkan. Nah, kita harus berani menunjukkan, bukan hanya katanya, ya, bukan hanya katanya. Coba bisa diambil gambar berapa TDS air langit. Nah, kelihatan tidak Bapak Ibu, ya? Kelihatan, ya? 19. Nih, 019. Oh, ini malah 18-19, ya. 18 ini, ya, 18. Nah, oke, ini menunjukkan air yang luar biasa.
ya, air yang luar biasa bersih. Nah, mungkin ada pertanyaan, wah itu kurang bagus karena itu tidak ada mineralnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Ya itu kalau memang seperti itu memang kami akui bahwa air hujan itu kurang mineral. Tetapi mineral-mineral yang kita masukkan di dalam tubuh itu kan tidak harus dari air saja, tetapi dari makanan yang kita makan, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, kemudian dari makanan yang lain atau dari minuman yang lain yang ada mineralnya. Kalau air hujan itu, fungsi air hujan ini yang utama bagi kami adalah untuk membersihkan semua kotoran yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika kotoran itu bersih dari dalam tubuh, maka penyakit-penyakit atau yang berpotensi sakit itu tidak akan jadi sakit. Yang sakit lama-lama menjadi lupa sakit, ya. Yang kemarin, waduh, sering pusing kok sekarang tidak, tanpa sadar loh itu ya, tanpa sadar. Oke, ini pengalaman kami ya, pengalaman kami yang kami rasakan luar biasa. Ya, air mendekati dari tambungan ini, ya, dari tambungan ini masih, ini kan kalau nanti masih ada kotoran-kotoran, Bapak Ibu, air ini akan kotoran itu akan mengendap. Nah, coba kita lihat, ini di sini ada keran, ya. Setiap ember itu saya beri keran. Dan ketika saya mengambil air dari mana? Dari ember ini, air itu saya keluarkan dari sini, dari keran ini. Nah, kalau keluar dari keran ini, kotoran yang ada di dalam ember ini yang di bawah mengendap menjadi sedimen itu sama sekali tidak akan ikut karena ada tekanan dari bawah. Dari atas. Dari atas, ada tekanan dari atas, sehingga yang keluar itu adalah airnya saja, kotorannya tidak. Tetapi ketika kalau diciduk, ini misalnya diciduk gini ya, pakai gayung, ciduk. Nah, kotoran yang di bawah itu akan mabul, ya, akan apa itu mabul, sehingga ketika mabul, kotoran yang ada itu ketika diciduk akan ikut. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu, yuk mari kita ikuti. Ini air ini saya proses di sini, ya, bejana ini. Saya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ada 6. Nah, ini saya proses dari sini. Nah, proses secara umum saya sampaikan. Air yang sudah masuk di sini di dua bejana ini, nanti akan terpisah asam dan basanya, ya, akan terpisah asam dan basa. Nah, kemudian yang basa itu menjadi pH tinggi, kemudian yang asam menjadi pH rendah. Yang kita minum adalah yang basa atau menjadi ion. Nah, fungsinya tadi untuk membersihkan semua kotoran yang ada di dalam tubuh. Dan macam-macam, banyak sekali, ya, banyak sekali. Oke, saudaraku, sementara ini nanti untuk proses bagaimana kok bisa pemindahan asam dan basa nanti akan saya sampaikan selanjutnya. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan hari ini, edisi Guru Pak Jo hari ini. Semoga menjadi satu perhatian bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dimana pun Anda berada, ya. Intinya mari kita semuanya berani mengukur, ya, air yang akan kita masukkan di dalam tubuh kita. Paling tidak dengan dua alat ini saja. Yang ini untuk mengukur basa asam, keasaman air yang akan kita masukkan ke dalam tubuh. Kemudian ini TDS itu seberapa banyak kandungan zat padat yang terlarut di dalam air. Nah, maka ketika dua alat ini kita gunakan, ya, untuk mengetahui TDS, kemudian untuk mengetahui pH, kita bisa memastikan. Artinya bahwa kita bukan mendengar dari orang lain, oh bahwa air ini bersih, air ini kotor. Itu kan hanya katanya. Tetapi ketika kita berani mengukur, itu kita bisa memastikan. Nah, saya air yang kami proses salah satunya terpisah seperti ini asam, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku,
sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita semuanya untuk saling mencintai, menyayangi lingkungan kita. Salah satunya memanfaatkan air hujan, air langit, kemudian kita masukkan di dalam. Dan ini karena masih dalam masa pandemi, saya tetap mengajak kepada Bapak Ibu untuk tetap prokes ya, tetap prokes, menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Mohon maaf saya tidak memakai masker ya hari ini karena ini ada di dalam rumah ya, ada di dalam. Tapi biasanya kami kalau keluar rumah itu selalu memakai masker. Kemudian cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian kita menghindari kerumunan, menghindari bepergian yang tidak perlu supaya corona segera hilang dari kita semuanya. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua, sehat dengan cara memanfaatkan air langit. Terima kasih.